Kita mulai parade ilmu kita pagi hari ini dengan membaca, Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan parade ilmu, mengais ilmu lagi gitu ya di bulan yang penuh berkah ini. Insya Allah ini adalah salah satu agenda dari komunitas kita di SDI Jatim, yaitu acaranya komunitas cinta anak dan komunitas Safir Ilallah. Semoga dengan acara ini nanti bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya, menambah ilmu kita gitu ya, mengingatkan kita kembali akan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapat sebelumnya mungkin ya, tapi insya Allah hari ini kita ulang kembali supaya semangat itu kembali hadir dalam diri kita. Tema hari ini begitu luar biasa ya, temanya adalah belajar dari para sahabat gitu ya, belajar dari bagaimana sedekahnya para sahabat, dari luar biasanya mereka berlomba-lomba untuk bisa bersedekah gitu, kemudian berwakaf, berzakat, berinfak. Insya Allah kita hari ini kembali lagi mengulang materi itu, bersama Bunda Aris Widya Ali gitu ya, bersama Ustadzah. Ini Bunda Aris Widya Ali ini salah satu, tim di LMI gitu ya, jadi insya Allah beliau sudah berpengalaman, dengan banyaknya infak, zakat, sedekah, cerita-cerita yang, inspiratif gitu dari sana nanti mari kita dengarkan bersama-sama. Apakah Bunda Aris sudah hadir di sini? Assalamualaikum, Ustadzah. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah sudah hadir. Ya, nafas dulu. Iya, silakan Ustadzah. Mau mempersilahkan minum, tapi kok lagi puasa ya? Puasa, Baik. Mbak. Iya, betul. Biasanya kan kalau mau mulai, oh minum dulu gitu ya. Kalau ini kita lagi puasa nafas dulu berarti ya. Baik, sebelumnya saya ingatkan lagi kepada para peserta yang hadir, mohon untuk di-mute, mic-nya supaya nanti ketika mendengarkan penjelasan bisa lebih konsentrasi gitu ya, lebih fokus mendengarkan. Kemudian yang on kamera dipastikan sudah memakai hijab supaya nanti, bisa lebih nyaman gitu ya. Kemudian kalau yang mau sambil beraktivitas bisa di-off-kan kameranya gitu. Nah, insya Allah itu silahkan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadzah Aris untuk menyampaikan ilmu kepada kami. Insya Allah di sini kami siap mendengarkan ya, siap menerima ilmu, mengulas kembali tentang betapa luar biasanya wakaf, sedekah gitu ya. Apalagi dari para sahabat, belajar dari sahabat Rasulullah di zaman dahulu yang mereka begitu luar biasanya dalam bersedekah dan berinfak. Monggo Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Iya jelas Ustadzah. Jelas. Agak kecil Alhamdulillah. tapi ya. Oh, gitu. Iya. Saya nggak pakai headset soalnya. Iya, nggak Sudah? apa-apa, udah jelas Ustadzah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah fitratil Islam wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Segala puji kita aturkan bagi Allah yang sudah memberikan kita segalanya, apapun yang kita butuhkan sudah dicukupi oleh Allah, apapun yang bahkan kadang belum kita pikirkan juga sudah diberikan oleh Allah. Maka tak henti-hentinya kita harus memuji dan memuja pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita segalanya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, bahkan kita pun tidak akan bisa melakukan apapun jika bukan karena kebaikan yang diberikan oleh Allah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang hidup dan mati untuk kita 400 tahun yang lalu, bahkan beliau yang sudah berdarah-darah dengan sangat sehingga kita bisa menikmati segala kemudahan hari ini. Semoga kita termasuk
umat beliau yang mampu bersyukur dengan cara meneladani apapun yang beliau lakukan untuk kita. Baik, pagi ini suasananya agak sendu ya. Ya, Sarah. Baik, hari ini temanya sebenarnya mirip, bukan mirip sih. Hari ini saya cuman cerita kayaknya. Ini mohon maaf laptop saya mendadak ngadat, jadi semoga nanti tidak mengurangi konsentrasi saya ya. Semoga mungkin ini teguran juga tidak mengandalkan laptop dengan terlalu gitu. Laptop saya barusan ngadat, jadi ya semoga tidak mengurangi apapun nanti. Ya. Baik, hari ini ceritanya tentang sedekah brutal para sahabat. Jadi sebenarnya awal kemarin saya dikasih tema itu sempat mau bilang ke Bu Meti, ini judulnya ini sebenarnya ada yang pas gitu. Menurut saya ada yang nggak pas. Jadi kata brutal itu rasanya bagi saya sendiri di telinga itu kadang ada yang pas gitu. Kenapa harus brutal gitu kan negatif. Tapi alhamdulillah itu aja karena beberapa hal. Jadi insya Allah semoga itu tidak mempengaruhi apapun nanti ya, karena kita bukan membrutalkan sahabat atau bukan membrutalkan terkait sedekah, tapi ada makna brutal lain yang semoga bisa dinilai sebagai makna yang positif. Baik, seperti itu. Nah, sebelum semua itu, jadi kalau pekan lalu itu materinya tentang sedekah. Ini sudah Ramadan ke-15, jadi semoga teman-teman semua juga sudah, saya mengingatkan nih yang mungkin belum fitrah, terus habis itu belum membayarkan zakat dan membayarkan hal-hal yang sifatnya wajib di bulan Ramadan, silahkan dipersiapkan dengan segera. Di zakat fitrah itu biasanya kita suka mengakhirkan, jadi semoga bisa difikirkan sejak sekarang, dibayarkan sejak sekarang, insya Allah juga lebih baik gitu. Biar nanti enggak di belakang enggak numpuk-numpuk, bukan numpuk, enggak kelupaan kayak gitu karena mepetnya waktu. Baik, seperti itu. Jadi saya awali hari ini dengan cerita saya beberapa waktu lalu awal Ramadan ya. Ya, siap, Bu Sarah. Di awal Ramadan lalu saya ada program sama teman-teman LMI kan. Program itu namanya bekal puasa untuk duafa. Jadi di Kabupaten Kediri saya mempunyai puluhan duafa dan jompo, terutama jompo ya. Jompo itu hidup sendiri, tidak ada keluarganya, tidak ada yang menanggung. Biasanya yang ngopeni itu tetangga sekitar atau Pak RT, Pak RW seperti itu. Nah waktu itu, hari itu saya mengunjungi Mbah Yusuf namanya, Mbah Yusuf. Mbah Yusuf itu hidup sendiri. Jadi saya sudah, bukan saya, mohon maaf, LMI sudah menanggung Mbah Yusuf ini sekitar kurang lebih 10 tahun lah, 10 tahun. Karena waktu itu pertama kali menanggung Mbah Yusuf itu cucunya itu masih SMP kelas 1. Nah sekarang cucunya sudah bekerja, usianya sudah sekitar ya 23-24-an. Waktu itu masih hidup dengan anak perempuannya yang keterbelakangan mental. Anaknya mohon maaf, digauli orang, ditinggalkan, lalu punya anak laki-laki. Laki-lakinya kemudian hidup sama Mbah Yusuf itu bersama dengan ibunya. Lalu ibunya yang keterbelakangan mental anaknya Mbah Yusuf itu kemudian kena kanker payudara sekitar 8 tahun apa 5 tahun yang lalu itu meninggal dunia. Nah, dari situ dana yang digunakan oleh LMI untuk ngopeni orang-orang seperti Mbah Yusuf itu kan dana zakat. Artinya memang kemudian zakat yang kita bayarkan itu benar-benar bisa membackup gitu, membackup kehidupan orang-orang yang nggak punya keluarga. Jadi sebagian nggak punya keluarga, mereka masih bekerja, sebagian lagi nggak punya keluarga dan nggak bisa bekerja seperti Mbak Yusuf. Nah, teman-teman sekalian, ini Ramadan. Kemarin waktu awal Ramadan, dari LMI sudah memberikan backup kehidupan kebutuhan
mbah-mbah jompo dan sebagainya itu selama kurang lebih 1 bulan sudah dipenuhi. Kalau selama 1 bulan ini mereka tidak perlu bersedih, mikirkan bagaimana nanti pupukannya, bagaimana nanti sahurnya dan sebagainya. Nggak Dari perlu khawatir ya Ustazah. kekhawatiran karena teman-teman sudah mengirimkan 1 paket full untuk buka dan sahurnya. Gitu. Ini mumpung ini masih pagi, semoga sudah pada bangun semua. Kan sebentar lagi Idul Fitri. Ini kan beberapa waktunya untuk beberapa membayar zakat dan mengeluarkan infaknya. Ini sebelum saya cerita tentang sedekah dan infaknya para sahabat, ada enggak teman-teman yang mau atau pengen membackup untuk kebutuhan mbah-mbah seperti Mbah Yusuf dan mbah lainnya itu untuk Idul Fitrinya. Jadi ini adalah tawaran ya, saya hanya menawarkan tawaran untuk membackup kebutuhan untuk Mbah Yusuf dan jumbo-jumbo lainnya untuk untuk menjelang Idul Fitri gitu. Jadi karena mereka hidup sendiri, biasanya nanti tim LMI itu mengirimkan paket-paketan untuk ya bukan sekedar untuk menenangkan hati mereka. Kita sama-sama beridul fitri, bergembira bersama-sama, sama-sama kebahagiaan bersama seperti itu. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ingin memulai pagi ini untuk memberikan bingkisan kepada para jumbo dan doa, bisa tulis di kolom komen, nanti insya Allah saya follow up atau dibantu oleh teman-teman panitia dari KCA juga bisa. Jadi bisa di follow up sehingga kita bisa sama-sama untuk memberikan bentuk-bentuk bahagia yang lain untuk para jompo dan doa kita. Jadi saya ada foto-fotonya dan sebagainya. Ini karena laptopnya benar-benar ngadat, jadi mohon maaf saya tidak bisa nge-share fotonya. Mohon maaf ya teman. Apa saya bantu Sada, ini kayaknya sudah dikirim, ini ada di grup Telegram. Saya bantu share foto-fotonya. Oh gitu. Ya, ini coba ya. Sebentar. Nah. Ini ya Ustazah ya. Ya, itu adalah satu saja ya Mbak ya kayaknya ya. Iya, yang di-share di grup ada satu aja Ustazah, yang 2 tadi foto dengan Al-Qur'an. Itu Mbak Yusuf usianya sekarang sekitar 90, hampir 100. Hampir 100. Ini sudah nggak bisa beraktivitas ya Ustazah ya, Mbak Yusufnya ya? Saya duduk jalan itu masih. Dan ini kondisi rumahnya ya Ustazah ya? Itu sudah diperbaiki loh. Sebelumnya bukan itu rumahnya. Saya pernah jatuh di depan rumahnya itu hati-hati ya. Itu sudah dari Ustazah, mohon maaf suaranya ke unmute ini, ke mute maksudnya. Ya. Sudah. Ya, sudah. Sekarang tentang sedekah para sahabat. Jadi saya pikir teman-teman KCA dan KAFA kita sudah sangat familiar sekali dengan para sahabat yang sedekahnya itu habis-habisan. Kalau saya bilang gitu, habis-habisan gitu. Sampai sudah habis. Kan Abu Bakar itu
sampai habis kan mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya pada waktu itu, semuanya, bahkan kan tidak menyisakan apapun kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi itu adalah iman kayak gitu, terkait itu sama hubungannya adalah dengan iman. Baik, sekian para sahabat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa hal yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah itu pada waktu itu ini adalah salah satu yang membuat Abdurrahman bin Auf bukan ngeyel ya, berlomba-lomba kayak gitu untuk segera menghabiskan hartanya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu suatu hari pernah mendengar Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu berkata begini. Sebentar. Jadi pada waktu itu Rasulullah berkata bahwa ini ceritanya tentang bentar ya Allah. Jadi intinya begini, ya Allah saya ngeblank lagi ya Allah. Baik. Ambil nafas dulu, Sada. Beginilah kalau agak menggantungkan diri pada fasilitas, ingatannya agak terbatas ya. Mohon maaf ya. Jadi ceritanya adalah Rasulullah pada waktu itu berkata bahwa kelak Rasulullah ingin dibangkitkan bersama para fakir miskin. Nah, waktu itu ternyata yang kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat membuat Abdurrahman bin Auf itu kayak mencelos gitu loh hatinya, karena pada waktu itu kan Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang sangat kaya raya ya, bukan hanya kaya, tapi kaya raya sekali. Bahkan beliau itu mau mensedekahkan berapapun akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah lebih banyak lagi sampai beliau bingung. Ini gimana nanti membuang harta ini bagaimana gitu kalau masih terus numpuk seperti itu. Maka kemudian pada saat mendengar sabda seperti itu, Abdurrahman yang dilakukan apa? Berlari-lari untuk membagikan sedekah yang dari harta yang dimilikinya. Banyak sekali yang dibagikan, tapi tetap saja hartanya masih kembali utuh seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa sedekah itu sebenarnya hubungannya memang sama kekuatan iman. Jadi semakin kuat iman yang kita miliki, saya pikir kita memiliki kemudian rasa yakin kayak gitu. Rasa yakin bahwa Allah itu akan mencukupi apa yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi seberapapun yang kemudian dikeluarkan untuk bersedekah, maka tidak akan ngaruh apa-apa. Itu adalah keyakinan dari yang sudah keyakinan yang kemudian ditumbuhkan oleh iman orang-orang yang bersedekah karena Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kemudahan-kemudahan untuk bersedekah, terus habis itu ringannya tangan kita kayak gitu untuk berbagi dan sebagainya, itu adalah bagian dari iman yang kemudian Allah berikan kepada kita. Jadi doanya kita kan semoga kita diringankan oleh Allah untuk mudah bersedekah, karena banyak sekali kan kisah orang-orang yang tidak mau zakat, tidak mau sedekah juga tidak mau kayak itu karena takut menjadi miskin. Padahal tidak ada ceritanya orang yang bersedekah kemudian miskin kayak gitu kan. Ada yang tahu ceritanya sedekahnya Abu Bakar? Yang paling terkenal sedekah kepada siapa? Saya ngomong sendirian enggak ini? Hadir Ustazah. Kepada siapa ya yang paling terkenal ya? Bilal. Oke, Bilal. Yo, ya Allah, Ibu Bilal. Bilal, apa yang dilakukan Abu Bakar kepada Bilal?
Apa Jajal? Merdekakan Bilal Memerdekakan Bilal dari siapa? dari perbudakan. Siapa pemilik Bilal waktu itu? Umayyah. Ya oke, Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini pemiliknya Bilal. Jadi kan kalau budak itu kan istilahnya dimiliki kayak gitu kan, dimiliki. Jadi pemiliknya Bilal itu bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi waktu itu dibelilah Bilal dengan harga berapa? Berapa harganya Bilal? Lupa, nggak dikasihkan aku sih. Jadi Bilal itu ditebus dengan 1 ukiah emas. Waktu itu bahasanya kan seperti itu. 1 ukiah emas itu setara dengan 31,7 gram. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih beratnya begitu. 1 gram emas berapa? Hmm? 900. Bakal emas. Jadi 900. Abu Bakar membayar Bilal itu sebanyak 9. Bayiku datang, ingo-ingo, kepalanya nol. Ikut kajian ya, Dik ya. Harga Bilal waktu itu adalah 9 ukiah emas. 1 ukiah emas itu setara dengan 1,7 gram. Itu artinya Bilal pada waktu itu seharga berapa gram emas? 31,7 dikali 9 itu sekitar 285,7 gram emas. 1 gram emas sekarang harganya kalau dibuat pertengahan aja lah, yang standar itu dibuat 500 saja lah. Itu artinya harganya Bilal sekitar 100 sekian juta gitu lah. 120 atau 100 sekian juta gitu ya. Itu yang dibayarkan Abu Bakar kepada Umayyah. Waktu itu ada cerita lucunya begini. Bapaknya Abu Bakar waktu itu kan belum beriman. Bapaknya itu marah-marah. Kamu kenapa sih kok sampai mau membayar Bilal sebesar itu gitu? Apa yang mau kamu lakukan dengan budak? Apa yang mau kamu lakukan dengan budak yang memang nggak ada harganya kayak gitu kan? Kamu mau apa sampai mau menebus Bilal seharga itu gitu? Di situ kan cuma 9 kan, cuma 9 ukiah kan. Di situ Abu Bakar itu menjawab ke bapaknya, pokoknya saya pengen membebaskan gitu toh. Nah pada waktu itu Umayyah bin Khalaf itu gini, ngece bahasa Indonesianya apa ya? Udah jelas ngece kok, Ustazah. Ordernya ada orang luar Jawa. Ngece ke Abu Bakar. Walah Abu Bakar, kok kayak gini aja Mbok selamatkan loh. Ini tadi loh, seandainya kamu itu membayarnya cuma 1 ukiah emas, 1 ukiah saja itu pun aku terima. Kayak gitu kan Abu Bakar bilangnya, Umayyah bin Khalaf seperti itu bilangnya. Karena merasa Bilal ini sudah nggak ada harganya, sudah budak muslim pisan kayak gitu kan. Ternyata jawaban Abu Bakar gimana? Dia saudaraku. Sekarang kami sudah diikat dalam satu akidah. Bahkan andai engkau minta aku membayar 100 ukiah emas, dengan 100 ukiah emas pun aku akan membayarnya. Abu Bakar berkata seperti itu. Sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf itu delongop dan seolah batin gini, jatuh mau tak kon bayar 100 ukiah gitu ya. Karena Abu Bakar kan omongannya juga tidak main-main ya gitu. Nyapo tadi tak suruh cuma bayar 9 ukiah emas saja, padahal Abu Bakar bilangnya andai Umayyah bin Khalaf itu mintanya 100 ukiah, maka aku pun akan membayar sebanyak itu. Dan alasan Abu Bakar satu-satunya karena Bilal itu sekarang sudah menjadi saudara muslimnya, saudara seakidahnya kayak gitu. Hanya alasannya hanya itu. Kemudian membebaskan Bilal dari perbudakan Umayyah bin Khalaf. Sederhana sekali kan? Ikatannya hanya karena ikatan akidah gitu. Oke, itu Abu Bakar baru yang pertama ya. Sedekah yang paling terkenal dari Abu Bakar, bukan paling terkenal, sebenarnya salah satu yang
sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar, membayar Bilal seharga 9 rupiah emas atau setara dengan kalau sekarang dirupiahkan 100 sekian puluh juta kayak gitu. Dan itu dengan mudahnya loh teman-teman, nggak mikir apa-apa. Waktu jalan lihat Bilal di dicambuk, kemudian tanya apa yang harus aku lakukan untuk memerdekakannya, bagaimana caranya ya gitu. Habis itu sudah pulang ke rumah, ambil uang dikasihkan gitu toh. Sudah itu enggak mikir habis ini gimana kayak gitu, enggak ada istilah-istilah seperti itu. Begitu berkeinginan untuk sedekah ya sudah langsung dikeluarkan kayak gitu. Hati-hati. Begitu. Itu sedekahnya Abu Bakar yang pertama. Terus ada lagi sedekah Abu Bakar yang sangat terkenal apa? Yang memberikan seluruh hartanya, yang kemudian Umar bin Khattab bilang gini, pancen aku nggak bisa bersaing dengan Abu Bakar. Itu di mana itu? Peristiwa apa? Perang Tabu. Oke, perang Tabu. Yang diberikan Abu Bakar berapa? Seluruh hartanya. Seluruh hartanya, seluruh loh ya Bu ya. Jadi Umar waktu itu kan saya bayangkan gini, saya itu kan suka saya orang visual, jadi suka bayangan. Jadi bayangan saya begini, waktu itu Rasulullah, siapa yang mau berinfak untuk perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang apa sih Bu? Antara siapa dan siapa wes? Antara Muslim dan siapa? Saya lali. Romawi. 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 Oke. Cari contekan dulu. Iya, Romawi kayaknya Romawi. Jadi perang Tabuk itu perang melawan, sudah deal Romawi, yakin? Insya Allah Romawi. Jadi perang Tabuk itu perang melawan Romawi. Kebutuhannya memang sangat banyak kan. Jadi Rasulullah membuka keran untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Waktu itu Umar itu lari menemui Rasulullah, banter-banteran gitu. Dia bayangkan aku harus banter-banteran mendahului Abu Bakar kayak gitu kan. Banter-banteran, habis itu menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sedekah saya gitu kata Umar. Jadi ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Waktu itu Umar berkata, aku mensedekahkan separuh dari harta yang kumiliki. Nah, separuhnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Jadi buat jagan-jagan kalau misal Umar wafat atau buat jaga-jaga nanti gitu. Jadi Umar memberikan separuh dari keseluruhan hartanya. Di situ Umar dalam waktu itu membatin, pasti sedekahku itu lebih banyak dari yang diberikan oleh Abu Bakar. Karena Umar itu kan cemburuan gitu loh, cemburuan dengan amal yang dilakukan oleh Abu Bakar kayak gitu. Meskipun kemudian Abu Bakar pas Abu Bakar datang, Rasulullah dia membawa banyak sekali kan, sampai sahabat itu masihnya opo yang dibawa oleh Abu Bakar kayak gitu kan. Apa aja itu nanti yang dibawa oleh Abu Bakar, kok banyak sekali kayak gitu. Terus Abu Bakar menyerahkan itu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mensedekahkan seluruh hartaku, seluruh harta yang kumiliki. Habis itu sama Rasulullah ditanya gimana? Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Ditinggalkan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya untuk keluargaku, kayak gitu. Habis itu langsung Umar gini, ya Allah, berarti memang aku nggak akan pernah bisa bersaing dengan Abu Bakar. Jadi waktu itu sudah diberikan hartanya separuh, memberikan seluruh hartanya untuk perang Tabuk, itu artinya tidak ada keraguan sama sekali. Sudah imannya Abu Bakar itu sudah iman yang kita tidak tahu. Aduh, kalau saya sendiri, saya ini apa sih kayak gitu. Karena memberikan seluruhnya itu kan artinya, saya pikir kalau sekelas Abu Bakar tidak main-main deh. Jadi bukan cuman kayak pencitraan kayak gitu kan, saya memberikan sepersekian persen dari harta saya, tapi kemudian yang keluar cuma segini kayak gitu kan, kayak pejabat-pejabat kayak gitu kan enggak. Kalau Abu Bakar sudah bilang memberikan seluruh hartanya, itu artinya beliau tidak sedang pencitraan sama sekali, ya sudah itu yang diberikan. Bisa dibayangkan nggak Bu, kita melakukan itu?
punya uang 10.000 satu-satunya, nggak usah banyak-banyak deh. Satu-satunya uang 10.000 itu sudah istilahnya sudah nyawa terakhir yang dimiliki kayak gitu. Kalau itu disedekahkan maka sudah habis, sudah nggak bisa beli beras lagi, nggak bisa beli makan dan seterusnya. Jadi kemudian kita sudah dengan sukarela gitu aja, penak-penakan gitu memberikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Pernah nggak membayangkan atau nggak usah 100% wes mana itu wabet nanti kita tertekan ngono. 50% gitu aja ya, Ustaz. 50% aja dari apa yang kita miliki di dalam dompet kayak gitu Ya, kan. atau di dalam rekening gitu ya, Ustaz ya. Kan ngomong Ramadan kayak gitu, jor-joran kayak gitu jangan ditahan pada saat Ramadan gitu. Kalau 50% atau 30%. Kalau saya sendiri pernah sih ada di sini, saya nggak berani nyebut namanya karena khawatir apa. Insya Allah beliau orang baik lah. Kita doakan bersama, insya Allah beliau orang baik. Jadi hobinya itu bersedekah brutal. Di waktu itu, waktu awal-awal membangun usaha itu, belum punya apa-apa, belum banyak, usahanya belum besar itu, sedekahnya itu bahkan lebih besar dari kebutuhan untuk membangun usahanya. Dan itu saya dengar sendiri. Tapi misal usaha itu membutuhkan dana 50 juta, sedekahnya beliau itu 75 juta. Masya Allah. Jadi itu kemudian beliau tidak berpikir apa-apa, pokoknya sedekah aja, sedekah jor-joran, sedekah brutal, sedekah membayarkan itu dengan enak gitu loh. Tidak ada yang ditahan, ada orang yang butuh ini ke sana dikasih, ada yang butuh ini dikasih kayak gitu, ada yang minta ditopang pembangunannya, ya sudah saya yang bayar kayak gitu dalam sekian waktu kayak gitu. Jadi memang ternyata zaman sekarang pun sebenarnya ada seperti itu. Jadi semoga orang-orang seperti itu selalu dipenuhi kasih sayang oleh Allah, keluarganya dijaga. Amin ya. Keluarganya diberikan umur yang panjang kayak gitu ya. Amin ya Allah. Semoga kita dimudahkan Allah juga ya Ustaz ya. Ya dimudahkan Allah untuk menjadi para muzaki selanjutnya. Itu dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar. Sekarang ada lagi Usman. Usman yang paling terkenal sampai hari ini apanya? Sumur. Sumurnya. Terus Sumur. apa? Apalagi masih ada lagi? Yang sekarang masih ada. Kebun kurmanya. Hotel. Adik. Jadi Usman ini juga termasuk para sahabat yang waktu itu bahkan pada saat perang Tabuk itu beliau menyumbang juga sangat banyak, sangat ya Allah Kediri, sangat banyak sekali. 300 ekor unta. Ya kan itu 300 ekor unta diberikan. Kalau unta kita bikin kurs zaman dulu aja sudah segitu banyaknya, 300 ekor loh Bu ya. Itu kalau ditoto di pare itu sudah penuh itu pare itu. Karena unta kan bukan hewan yang kecil ya. Mbak Lentera minta maaf tangannya. 300 ekor unta karena waktu itu kan perangnya di padang pasir jadi kan luas gitu aja. Coba sekarang di pare itu. Penuh itu pare itu. 300 ekor unta, kemudian 1.000 dinar. Dinar itu pasti emas loh ya Bu ya, bukan dinar yang lain ya. 1.000 dinar. Terus habis itu diberikan dengan ya sudah ini semua pakai aja kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita bayangkan itu ya Allah kok semudah itu ya kayak gitu. Semudah itu ya kok memberikan hartanya tanpa perhitungan, terus habis itu membagi itu bentar. Di situ bisa. Banyak itu videonya. Gitu, baik, masih diajak ngobrol sebentar. Apa aja? Ambil satu, ambil. Oke. Nah, mau minta buku yang dipakai buat memberdirikan HP.
Baik, itu tentang Utsman, teman-temannya dirahmati. Jadi apa yang bisa kita ambil dari Umar dan Utsman dan Abu Bakar dulu deh. Apa yang dari Abu Bakar kita belajar apa kayak gitu tentang harta. Apa yang kita ambil dari kisahnya Abu Bakar tadi, teman-teman? Banyak loh, ini masih Utsman, Abu Bakar, Umar. Habis itu pada saat belum lagi untuk zakat, untuk menghidupi para fakir miskin di sekitar itu kan nggak tanggung-tanggung kayak gitu, sudah seolah-olah itu berkata Taruh di lemari situ ya. Pakaiin aja semuanya gitu. Saya nggak takut apapun ya gitu, nggak ada jaminan bahwa Allah nanti akan mengganti semuanya, itu mereka yakini dengan sangat. Terus nggak pakai eman-eman, nggak pakai ragu. Ya, bahwa harta itu titipan ya Ustaz ya, bukan milik kita gitu kan ya. Bahwa itu milik Allah juga. Nah, itu benar. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Bakar dulu? Abu Bakar dan Utsman pada saat perang Tabuk ini, juga Umar. Kan ini kisahnya yang sangat famous ya, sangat terkenal sekali ya, kisah ketiga orang ini yang memberikan setengah hartanya, seluruh hartanya, dan kemudian sepertiga hartanya untuk perang Tabuk. Gitu. Apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita teladani dari yang dilakukan oleh Umar, Utsman, dan Abu Bakar? Jangan dihitung. Dunia nggak ada harganya. Jangan menghitung-hitung sedekah. Terus apa lagi? Harta tidak ada harganya tadi ya. Harta itu tidak ada harganya sama sekali, kayak gitu. Sesungguhnya harta itu cuma titipan dari Allah. Ya, harta itu titipan Allah, maka kembalikan lagi ke Allah. Kembalikan lagi ke Allah. Apa yang bisa membuat kita berani seperti itu gitu loh? Apa yang membuat dari teladan itu, dari teladan kisahnya Abu Bakar, apa yang bisa kita ambil dari sosok Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya? Kok bisa sih Abu Bakar begitu gitu loh? Yakin pada Allah, ya, keyakinan pada Allah. Imannya pada Allah luar biasa ya Ustaz. Keyakinan kepada Allah itu. Yakin. Imannya kepada Allah itu nggak main-main kayak gitu. Kecintaannya pada Rasulullah juga nggak main-main. Nggak main. Saat ini kita mikirnya begini. Jadi mungkin kadang mikirnya begini. Yolah, itu kan masa perang. Sedekah itu diberikan pada masa perang. Sekarang kan gak enak perang kayak gitu kan? Ya kan? Gak ada perang. Dulu Abu Bakar seperti itu karena memang itu untuk perang kaum muslimin melawan Romawi. Ya kudu habis-habisan dong, kalau nggak habis-habisan sedekahnya siapa lagi yang akan membiayai? Ini kita mikirnya seperti itu. Sekarang kita perang lawan siapa? Nggak ada. Jadi nggak perlu sedekah sebanyak itu. Kayak gitu. Hanya mikirnya kayak gitu juga. Ada kisah mu'alaf itu kan yang terkenal, yang pernah yang punya mu'alaf center. Wah, siapa itu? Saya kok lupa ya namanya. Ketua mu'alaf center Indonesia, Koh Stephen. Seingat saya namanya Koh Stephen. Jadi ternyata masih ada orang yang seperti itu. Koh Stephen itu ceritanya itu menyumbangkan seluruh, nggak apa-apa nanti diberesin. Seluruh harta yang dimiliki beliau dijual, kemudian diwakafkan kembali untuk kegiatan-kegiatan mu'alaf center tanpa menyisakan apapun. Ya gitu. Kemudian beliau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata memang masih ada. Gitu. Jadi ini bukan tentang perang dan tidak perang lagi kalau tentang sedekah itu. Maka semakin
kuat keyakinan kita sama Allah atau semakin baik keimanan kita sama Allah, insya Allah memandang harta itu adalah sebuah hal yang kecil kayak gitu. Ada ya dipakai, nggak ada ya sudah. Ya, mungkin kadang ekstrimnya seperti itu. Atau kalau ada ya disedekahkan, tetap sedekah karena perintahnya kan sedekah dalam keadaan lapang maupun Sempit. itu adalah hal-hal seperti itu yang kemudian kita nggak ujuk-ujuk pikir ya Bu ya. Jadi harus dimintakan sama Allah, ya Allah, tolong berikan iman yang seperti ini, berikan keyakinan yang seperti ini kayak gitu. Karena meskipun kita bersedekah itu, tapi kemudian ada hal-hal lain yang kemudian menjadi pengganggunya atau penggoda yang lain, maka bisa menjadi faktor-faktor yang kemudian menjadikan sedekah kita itu agak melenceng kemana, itu nggak jadi sedekah. Jadi saya pikir menjaga hubungan baik dengan Allah itu adalah satu-satunya atau yang paling utama untuk menjaga keimanan, sehingga Allah hati-hati dek, sehingga kita bisa tetap on the track gitu pada saat melakukan kebaikan lainnya. Baik, itu yang pertama itu, jadi iman itu adalah senjatanya kita untuk tetap bisa bersedekah. Maka kuatkan iman, kuatkan keyakinan bahwa apapun yang kita berikan untuk Allah akan pada kita. Karena pertemuan yang lalu juga sudah janji Allah kan sudah pasti kan, siapa yang janjinya lebih pasti dari Allah tidak ada lagi. Janji Allah itu adalah satu-satunya janji yang tidak pernah diingkari. Dan Allah berjanji kalau sudah bersedekah untuknya maka akan dikembalikan kepada kita dalam berlipat-lipat ganda. Apa yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Melulu tentang apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah melulu tentang apa yang bisa kita makan, kayak gitu kan? Jadi Allah itu memberikan rezeki kita dalam bentuk yang sangat banyak. Biasanya saya kalau baca statusnya Buri kayak gitu, baca statusnya teman-teman, itu adalah sedekah yang sedekah. Rezeki yang diberikan Allah, yang kita kalau misal itu kayak gitu, anak yang baik, ya, terus habis itu jelas nggak masih? Pemiliknya aku lagi ya. Pemiliknya itu lebih tak cuma. Iya. Ini sekarang ya kok boleh. Pemilik nalu ya. Awal kali. Oke, terima kasih panitia. Biasa kayak gitu, tidak sadar biasanya kalau sudah lagi ada suaranya. Baik, penutup dari kisah hari ini baru 3 ya, sebenarnya udah banyak. Sebenarnya saya pengen menceritakan sahabat-sahabat yang sedekahnya itu tidak besar, yang kemudian beliau itu malu kayak gitu, karena waktu itu hanya mensedekahkan beberapa biji kurma, gitu. Karena adanya ya memang itu kayak gitu. Cuman ternyata Rasulullah, Masya Allah, rindu Sarah di sana. Jadi sebenarnya ada beberapa sahabat yang memang dari kalangan fakir miskin ya. Cuman ini yang perlu kita teladani begini. Sahabat kalau bersedekah itu bukan karena dia kaya kayak gitu. Jadi bukan sekedar karena beliau mampu atau beliau kaya mempunyai banyak harta, itu enggak. Karena pada saat itu para sahabat pun yang dalam hidupnya susah atau makan pun susah, itu juga kalau ada Rasulullah membuka keran untuk berinfak, mereka juga berlari-lari kayak gitu. Memberikan apa yang mereka punya.
di rumahnya. Bahkan kan kalau ceritanya siapa itu yang pada saat perang karena saking tidak punyanya itu pakai topi dari dandang itu loh, panci kok dandang. Topi perangnya itu adalah panci itu loh. Masya Allah, saya kok lupa ya. Jadi ada sahabat yang seperti itu, yang nggak punya baju perang, terus kemudian untuk berperang hanya memakai topi dari panci. Jadi ada sahabat-sahabat Rasulullah. Nanti. Jadi ada sahabat-sahabat Rasulullah yang memang dari kalangan tidak berpunya, tapi yang perlu kita teladani adalah mereka itu tetap gemar untuk melakukan sedekah, tidak peduli dengan keterbatasan harta atau ketidakpunyaan mereka, gitu. Karena mereka juga tetap pada saat Rasulullah membuka keran untuk berinfak, mereka juga berlari-lari untuk memberikan sedekahnya, meskipun itu hanya minta tolong di sana dulu. Jadi sedekahnya itu memang tidak banyak akhirnya, hanya tidak banyak dalam pandangan kita ya, teman-teman, bukan dalam pandangan Allah sama sekali ya. Hanya memberikan segenggam kurma, beberapa butir kurma, terus habis itu memberikan beberapa kilo tepung kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu terjadi. Maka yang perlu kita teladani adalah sahabat itu tahu persis di mana meletakkan hartanya dan tahu persis kapan harus membelanjakannya. Kan ada yang gubernur Mesir yang zaman gubernur yang sekarang Ethiopia itu namanya dulu apa? Abasyah. Ini adalah salah satu gubernur pada masanya Umar. Beliau itu diangkat karena Umar hanya mencari, aku mencari seorang gubernur yang dia itu mempunyai kedalaman ilmu dan ketakwaan pada Allah. Akhirnya ditunjuklah beliau, aduh namanya siapa lagi ya Allah. Tuh. Lalu kemudian selama menjadi gubernur beliau punya apa? Tidak punya apa-apa loh teman-teman. Sampai akhir dari dia menjadi gubernur di sana itu berakhir dengan dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada harta dari selama beliau menjadi gubernur. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sedekah itu tidak ada kaitannya dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Sedekah itu adalah urusannya sama iman. Jadi sekalipun harta yang kita miliki tidak banyak, tapi insya Allah jika Allah sudah menggerakkan, maka pasti kita bisa mengeluarkan sedekah itu sebanyak yang kita punya. Nah, ini penutup kisahnya dari Abdurrahman bin Auf, biar kita nggak takut bersedekah. Jadi setelah mendengar pada saat itu setelah perang Tabuk, itu karena ditinggal perang kan, seluruh kebun kurma itu mengalami apa? Kebun kurma yang ditinggal perang oleh para sahabat. Busuk. Semua buah kurma busuk. Semuanya buah kurma busuk. Yang dilakukan Abdurrahman bin Auf apa? Beli semua. Jadi seluruh hasil kebun kurma yang dimiliki oleh orang-orang yang ikut perang Tabuk itu kemudian dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Seluruhnya. Pokoknya Abdurrahman bin Auf itu intinya pengen menghabiskan hartanya kayak gitu aja. Ben miskin kayak gitu. Itu. Abdurrahman bin Auf itu pikirnya, biar caranya aku miskin gitu. Karena dia pengen menjadi bersama dengan Rasulullah yang sudah beberapa hari lalunya itu berkata bahwa nanti aku akan bersama dengan orang miskin kayak gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf mikirnya, ya caranya aku miskin. Nah, waktu itu dibelilah seluruhnya. Dibeli seluruh hasil kebun itu dibeli. Kemudian disimpan di rumahnya, di kebunnya dan sebagainya. Dibeli seluruhnya sampai hartanya itu memang habis. Terus senang itu Abdurrahman bin Auf itu. Hartanya habis ya, saudara. Akhirnya aku miskin kayak gitu kan, ada orang yang kayak gitu ya. Ya Allah, akhirnya aku miskin kayak gitu. Bahagia banget Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata, inilah keajaiban yang Allah kemudian Allah nggak mengizinkan kayaknya Abdurrahman itu miskin. Terjadilah wabah di
negara lain yang kemudian datang ke Madinah mencari obat, satu-satunya obat adalah kurma busuk. busuk. Satu-satunya obat dari wabah itu hanya kurma busuk. Maka dia orang-orang dari negara itu datang ke Madinah. Kita tanya siapa yang di sini punya kurma busuk. Seluruh orang yang kemarin punya kebun pasti nunjuknya kemana? Abdurrahman bin Auf. Bin Auf. Kemudian kurma busuk itu berapa? Dibeli 10 kali lipat harganya daripada harga kurma biasa. Dibeli 10 kali lipat dari harga kurma yang bagus. Jadi kurma busuk ya sudah busuk itu ibu-ibu. Sama Allah itu dibeli 10 kali lipat. Hanya terjual lagi kan tadi Auf misal keluarkan 1 miliar. Kemudian sama Allah 10 miliar. Aku kaya lagi kayak gitu kan. Begitu. Jadi, pada saat kita sudah terus lah, ya Allah ini sedekah saya untukmu ya. Ya Allah ini sedekah untuk jenengan kayak gitu. Tolong diterima, terus habis itu kita minta sama Allah untuk dimudahkan lagi lebih banyak. Maka pada saat itu setelah kita mengeluarkan itu kemudian Allah memberikan rezeki-rezeki lain lagi yang lebih besar lagi. Jadi kan termasuk kan itu kan kaget, ya Allah, saya juga itu dikembalikan sama Allah segitu 10 kali lipat, dan itu dalam keadaan membeli kurma busuk. Jadi apapun yang kemudian kita belanjakan jalan Allah, apapun yang kemudian kita belanjakan atas nama Allah, itu adalah perniagaan yang sudah nggak ada tandingannya lagi, maka Allah pasti akan mengembalikan itu. Pasti Allah pasti akan mengembalikan apa yang sudah kita belanjakan, Allah akan diberikan kepada kita dengan berlipat ganda itu. Lagi ini bukan tentang sekedar apa yang sudah Allah berikan kita di dalam rekening, terus habis itu apa yang diberikan Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa makan enak dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, Allah itu mengganti rezeki-rezeki dalam bentuk yang lain yang kita itu kadang lupa untuk mensyukurinya, karena mungkin termasuk hal kecil ya gitu, kita nggak kerasa kalau sedang diberi rezeki oleh Allah. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf berapa saat agak ngeblank. Jadi semoga kita bisa Insya Allah banyak insight yang didapat Ustazah, bahwa sedikit atau banyaknya harta itu tidak mempengaruhi ya, nggak berpengaruh kepada maksudnya untuk kita bersedekah gitu. Jadi mau dikasih Allah berapapun, kalau kita memang niat sedekah insya Allah bisa gitu ya. Bahkan yang paling ringan dengan tersenyum gitu ya Ustazah ya. Kemudian banyak sekali yang didapat tadi dari cerita kisah-kisah yang ada. Ini kalau ada yang mau tanya, kita buka 2 pertanyaan, boleh Ustazah? Boleh, monggo. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini, mau tanya di chat box juga boleh. Tidak bisa nyala laptopnya. Nanti buka ke Pak Muhammad. Ini jamnya ribut sama anak-anak ya, mohon maaf. Sepertinya lagi persiapan daring ini ya, Ustazah ya. Masih bayi, Mbak. Oh. Yang masih bayi ribut sama yang masih bayi, yang anaknya sudah sekolah mulai persiapan daring ya. Ini bisa diambil insight-nya lah. Nanti depannya bisa dijadikan bekal untuk bisa berbagi lebih banyak. Oh iya, saya ada program wakaf Quran ini sebenarnya teman. Ya, bisa disampaikan program yang di foto tadi ya Ustazah ya. Jadi program wakaf Quran ini coba khusus saya share screen ya Ustazah ya. Daerah terdampak bencana. Daerah terdampak bencana itu apa atau di mana? Jadi daerah terdampak bencana itu adalah daerah-daerah yang disinggahi bencana.
sehingga bencana, lalu kemudian kita coba untuk membantu dalam recovery-nya karena beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya awalnya di Jombang yang tidak pernah banjir, kemudian banjir itu ada seorang ibu-ibu dari komunitas itu menghubungi mengatakan kalau di sana Qurannya itu rusak semuanya gitu. Sebagian besar rusak terkena banjir. Kemudian dia mengajukan ini saya pengen ada kiriman Quran gitu bisa. Quran, alhamdulillah dalam 1 hari itu terkumpul 100 Quran kirim ke Jombang. Jadi hari Jumat saya buka wakaf untuk Quran terdampak banjir di Jombang. Alhamdulillah hari itu juga terkumpul 100 Quran yang bisa kita kirimkan ke Jombang. Nah itu anaknya anak Jombang itu, anak yang kecil 2 itu Jombang itu yang musolanya atau TPA-nya itu terendam dan kemudian Qurannya itu rusak, sarung-sarung itu rusak. Jadi lucunya waktu ketemu itu begini kan, ini Qurannya itu kan biasanya kalau di TPA itu Qurannya kan Quran lawas gitu ya. Nah, waktu saya datang ke sana bawa Quran ini mereka tuh bilang gini, loh, wapi meniki Quran dari mana? Masya Allah. Memang kalau biasanya di ini kan di pedalaman gitu ya, di perkampungan kayak gitu biasanya Qurannya masih Quran lama yang kertasnya itu kertas HD itu ya, kertas apa sih fotokopian yang buruk gitu loh. Ya, gitu. waktu kita kecil masih ngaji gitu ya, Quran itu. Jadi waktu saya bawa Quran ke sana itu mereka, ya Allah Mbak, Qurannya bagus ya gitu kan, ada terjemahnya juga kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu kegiatan saya sama teman-teman LMI mengirimkan wakaf-wakaf Quran seperti ini ke ke daerah-daerah terdampak bencana. Jadi memang kita fokusnya ke sana karena kita ingin mereka yang terkena bencana itu tetap bisa membaca Al-Quran ya gitu. Karena Qurannya rata-rata juga memang terkena banjir atau terkena lumpur ya gitu. Tapi semoga itu tidak kiriman Quran kita itu kemudian bisa membuat mereka kembali membaca Al-Quran. Ya, lebih semangat lagi ya, Ustazah ya. Lihat senyumnya, Masya Allah, lebar ya, senang yang menerima Quran. Itu Quran itu hanya kita kirimkan per rumah loh dulu itu. Jadi kita memang diantar dari rumah ke rumah, bukan sekedar ditaruh di masjid atau di TPA seperti itu. Jadi memang kita ke perkampungan dan di situ semuanya dikasih yang muslim, semua yang muslim diberikan Al-Quran ini. Apa barangkali bisa di-share nomornya Ustazah? Nanti barangkali ada yang teman-teman yang berminat untuk ikut, termasuk tadi yang untuk para jompo ya. Di awal tadi yang disampaikan oleh Ustazah Aris, barangkali bisa berkenan ada yang mau ikutan lagi untuk memberikan bingkisan Idul Fitri ya Ustazah ya, untuk para jompo yang membutuhkan gitu ya. Jadi kita sedikit berbagi kebahagiaan, yang mau ikut wakaf Quran juga masih ada kesempatan. Ustazah barangkali bisa minta nomornya, nanti saya di text box ya. Oke, 0852 5953. Berapa Ustazah? 0852 5953 ya. 7576. 7576. Baik, sudah saya kirim di chat box ya. Untuk teman-teman yang mau ikut bisa langsung menghubungi Ustazah gitu ya, boleh ya, langsung WA gitu. Begitu. Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Kalau tidak ada mungkin closing statement dari Ustazah Aris, monggo pesan buat kita, insight apa ya, closing statement ya untuk materi hari ini. Monggo. Sedekah jangan ditunda ya teman-teman ya. Kalau sudah dibisiki Allah untuk bersedekah maka segera lakukan. Insya Allah apapun yang kita belanjakan untuk Allah, apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, insya Allah tidak akan bernilai sia-sia sama sekali dan itu adalah jalan-jalan kebaikan untuk kita, juga jalan-jalan kebaikan untuk orang lain. Jadi semoga dimudahkan oleh Allah untuk
eh, Ada banyak pertanyaan di chat Oh iya, ada yang ke sudah atas. oh gitu. pertanyaan ternyata ada ya, sebentar. Coba saya bacakan dulu. Nah ini, yang pertama dari Mbak Ulfa. Kita jawab pertanyaan dulu ya, Sada. Mohon maaf, saya yang terlewat tadi lihat chatbox-nya. Dari Mbak Ulfa Hidayati tanya, jika seorang istri mau sedekah, apakah harus seizin suami dulu, Sada? Monggo, Sada. Izin suami apa enggak? Izin suami dong, kalau itu miliknya suami. Kalau yang sudah punya penghasilan sendiri bagaimana, Ustazah? Saya itu beberapa pendapat sih. Saya pakai yang kalau itu memang hartanya suami, izin dulu ke suami. Kalau itu milik sendiri atau misal kayak tadi kita sudah punya penghasilan, cukup pemberitahuan. Pemberitahuan itu beda sama izin ya. Kalau izin itu nunggu bilang oke, kayak gitu baru kita keluarkan. Tapi kalau pemberitahuan kan, Pak tadi aku kasih ini loh, kayak gitu. Sudah dilakukan, ngasih tahu. Ya, Namanya kalau sama suami gitu, milikmu, milikku, kalau milikku yang milikku sendiri gitu ya. gitu, tapi kan enggak juga sih. Iya. Tetap harus dimintakan izin sekalipun itu adalah hasil dari penghasilan kita kayak gitu. Stop. Pakai anduk dulu, Rindu, pakai anduk dulu. Ya, jadi ini yang pertama. Terus yang berikutnya, ada pertanyaan dari Bunda Ila. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya bisa sedekah gaspol jika anggota keluarga belum bisa sepenuhnya ikhlas? Jadi bagaimana tipsnya? Sebentar ya, adik ya. Kurang sebentar lagi menjawab pertanyaan ya. Nah, gimana tadi Mbak pertanyaannya, Ya, Mbak? saya ulang lagi. Jadi, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya bisa sedekah gaspol jika anggota keluarga belum bisa sepenuhnya ikhlas? Jadi maksudnya gimana? Mungkin maksudnya begini, Sada mau sedekah dengan jumlah besar gitu ya, tapi sepertinya anggota keluarga itu belum ikhlas gitu kalau disedekahkan sejumlah itu gitu mungkin ya. Itu ya bayangan saya kakeknya enggak gitu-gitu kan nanti HP-nya ambruk. Ya toh Mbak ya. Jadi saya pikir gini, kalau kita sih, kalau saya di keluarga saat ini yang perlu saya minta izin, kalau kita mau sedekah besar itu yang perlu kita minta izin siapa? Suami? Suami kan? Ya. Jadi, kalau misal pemilik izin terbesar dari kita itu mengizinkan, ya sudah. Berangkat gitu ya, saudara. Bukan menjadi faktor yang utama lagi kayak gitu. Kalau perempuan kan izinnya hanya perlu ke suami, sudah nggak perlu izin lagi ke orang tuanya kan? Sudah mulai minta izin ke ibu bapaknya, minta izin ke mertua, saya mau begini mau begitu ya gitu kan. Izin ke suaminya, kalau suaminya sudah oke, ya sudah jalan. Kalau misal suaminya keberatan, gimana Ustazah? Ya kalau keberatan ya itu tadi kembalinya, berarti belum diizinkan. Silakan lagi, dirayu lagi, disampaikan lagi, maksud sedekahnya begini dan begitu. Yang paling penting kan dapat izin dulu lah kalau urusannya sama suami itu urus saja dapat izin dulu baru kemudian lakukan itu. Komunikasinya ya Ustazah kita coba terus gitu ya. Insya Allah. Yang oke, jangan dulu daripada nanti ternyata itu mengundang keburukan atau mengundang kemarahan dari pemilik izin ya. Ya betul. Intinya keberkahan istri itu kan di suami juga ya Ustazah ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ya Ustazah. Ini jadi Bunda Puji Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tanya Ustazah, sedekah yang baik itu sedikit tapi istiqomah atau sekali namun dalam jumlah banyak? Banyak yang istiqomah itu juga bagus. Lebih baik ini ya.
banyak dan terus menerus tiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta terus Masya itu Allah. ya dalam waktu sekian itu insya Allah banyak sekali fakir miskin yang bisa dientaskan. Itu kenapa kan kalau di Indonesia potensi zakatnya itu kan besar, tapi yang bayar zakat kecil. Itu kenapa di Indonesia masih banyak sekali orang fakir miskin. Karena mereka bayar zakat males, bukan pajak ya, zakat ya. Kalau pajak itu kan biasanya kalau sekarang kan zakat sudah bisa untuk memotong pajak kayak gitu kan. Yang keterangan bisa. Jadi silahkan dibayar zakatnya. Nanti dari lembaga tempat jenengan itu bayar zakat bisa mengeluarkan surat keterangan untuk memotong pajak yang harus dibayarkan ke negara. Saya bukan menghalangi bayar pajak, enggak ya. Pajak tetap harus dibayarkan. Tapi zakat juga harus dibayarkan. Nanti semisal itu bisa untuk memotong pajak yang harus dikeluarkan. Jadi kalau sedikit istiqomah itu bagus, banyak dan istiqomah itu juga bagus. Istiqomah ya Ustazah kuncinya ini ya. Biar semakin banyak yang kemudian bisa diberdayakan, bisa dientaskan kayak gitu. Iya. Nanti kalau pengusahanya sudah bayar zakat semua, insya Allah lah fakir miskin sudah banyak yang terentaskan. Karena Indonesia potensi zakatnya benar-benar belum maksimal untuk dikeluarkan atau untuk diberdayakan. Orang-orang kayanya masih pada pelit kayak gitu. Semoga lebih banyak yang terbuka hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Bunda Yulia. Jika masih ada hutang, bagaimana kita apa boleh tetap sedekah walaupun mungkin jumlahnya kecil karena lebih fokus untuk melunasi hutang Ustazah? Jadi Bibi yang dirahmati Allah, sedekah itu kan bukan tentang jumlah ya. Jadi kayak ya dikisahkan di zaman Rasulullah itu bahkan sedekahnya hanya beberapa butir kurma karena punyanya ya cuma itu. Lalu kemudian orang-orang munafik itu berkata begini, wah sedekah aja kayak gitu, cukup buat apa sih kayak gitu. Jadi nanti kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sifatnya begitu. Jadi beberapa kali saya ketemu ada bapak-bapak penjual pentol kayak gitu kan, tapi dia mempunyai kegiatan itu untuk menyantuni yatim. Jadi seluruh anak yatim yang beli pentol di tempatnya itu enggak bayar. Berapapun itu kemudian dicibir sama orang. Wong arep bakal pentol gitu aja kok gaya-gaya kayak gitu. Jadi ada anak yatim yang mau membeli di tempat bapak itu kapanpun, berapapun belinya itu diberikan gratis sama beliau. Dan menurut beliau itu adalah salah satu cara beliau bersedekah. Gitu. Atau ada saya dulu punya mbah almarhum, kalau saya ke sana itu pulangnya saya dibawain kacang goreng, kacang goreng. Kata-katanya ke saya itu mesti gini, lo sampean lo bisa ngasih aku uang, aku lo enggak punya uang buat dikasihkan ke sampean, punyanya cuma kacang kayak gitu. Jadi lagi-lagi sedekah itu kan bukan tentang seberapa banyak yang kita berikan kayak gitu ya. Jadi kalau memang punyanya itu, dalam tanda kutip punyanya itu ya sudah diberikan. Nanti kalau ada orang-orang yang kemudian kok cuman segitu, nggak usah resah, nggak usah gelisah, karena orang-orang itu sekalipun sedekah kita miliaran itu tetap akan dijuliti ngoten ya. Bisa ada orang yang sedekahnya miliaran, sedekah miliaran ben disoting kayak gitu kan, ada orang yang kayak gitu. Jadi ya sudah, apa yang kita miliki, kita pengen mensedekahkan ya segera keluarkan untuk bersedekah. Tak peduli itu tadi katanya kecil ya gitu ya, karena harus ada untuk bayar hutang. Jadi kalau selama jenengan masih bisa bayar hutang, juga masih bisa bersedekah, maka lakukan itu. Jadi jangan disegerakan kalau sudah ada niat ya Ustazah ya. Kecil besar itu kalau kita selalu dengerin omongan orang nggak ada habisnya gitu intinya ya. Jadi langsung meluruskan niat, lakukan gitu nggih. Baik, pertanyaannya sudah habis ini Ustazah. Adakah yang mau disampaikan lagi Ustazah sebelum saya tutup? Ya, semoga Ramadannya semakin berkesan, sudah 15 Ramadan, semoga semakin dimudahkan untuk melakukan
ibadah-ibadah, diperbanyak kebaikan dan sedekahnya, terus habis itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan, berbagai kebaikan. Jadi mohon maaf jika penyampaian hari ini tidak maksimal ya. Jadi semoga tetap bisa diambil insight-nya. Jangan berhenti membaca buku, membaca sirah, membaca hal-hal baik ya Ibu ya. Meskipun puasa tetap sempatkan untuk memiliki waktu untuk membaca. Soalnya dengan begitu nanti kita juga hati kita akan semakin mudah lembut pada saat melihat apapun. Iya. Masya Allah, terima kasih jazakillahu khairan Ustadzat ilmunya. Insya Allah banyak sekali insight yang didapat hari ini ya dari kisah-kisah sahabat, juga pesan-pesan yang disampaikan bahwa ini momennya gitu ya, momennya jangan ditahan. Kalau ada niat itu segerakan, yaitu kadang mak-mak itu kalau sudah kepotong sama aktivitas yang lain lupa gitu ya, akhirnya ketunda gitu ya, habis itu udah gak jadi sedekahnya gitu ya. Semoga kita bisa bersegera ketika niat itu datang kepada kita, dan alhamdulillah kita tergabung sebagai Sigma Learning Consultant, yang artinya kita sebenarnya punya peluang untuk bisa mendapatkan harta gitu ya, untuk bisa kita sedekahkan lebih banyak lagi. Sama seperti dulu motivasi saya, salah satunya dikuai saya kenapa ada di Sigma Daya Insani ini, yaitu supaya saya bisa bersedekah dengan lebih nggak pakai nanti, nggak pakai tapi gitu ya, nggak harus nunggu minta ke suami atau menunggu sisa uang belanja bulanan. Gitu. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimudahkan Allah untuk bisa bersedekah dengan istiqomah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Malaika belum mulai daringnya? Belum. Belum ya? 10 menit lagi. Oh, masih 10 menit lagi, Masya Allah. Seneng ya dengerin kajian ya, Malaika ya? Besok ketemu lagi ya hari Jumat ya, insya Allah ya. Ya. Terima kasih ilmunya Ustazah Binlef ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bunda. Terima kasih. Terima kasih juga Ustazah. Derajat. Selamat beraktivitas. Silakan boleh live kalau teman-teman ada kegiatan yang lain atau HP-nya mau dipakai daring oleh anak. Yang masih kerasan kita tunggu sampai ditutup sama hostnya ya. Oh iya. Saya izin live dulu karena laptopnya mau dipakai daring sama anak juga. Apa?